Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu MU mengalami kekalahan telak pada laga derby Manchester melawan Manchester City. Sementara Chelsea dikabarkan akan dibeli oleh pengusaha asal Turki. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Juventus serius untuk memulangkan Paul Pogba ke kota Turin. Kita pindah ke Spanyol, ada Sevilla yang disebut nggak akan mempermanenkan Anthony Martial karena tampil nggak memuaskan. Juventus dikabarkan serius mendatangkan gelandang Manchester United Paul Pogba. Klub asuhan Massimiliano Allegri ini bahkan sudah menyiapkan kontrak kepada sang pemain. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Bianconeri disebut sudah menghubungi sang agen. Si Nyonya tua yakin kalau tawarannya tersebut akan diterima oleh agen Pogba. Sebagai informasi, Pogba sendiri bukanlah sosok asing bagi warga kota Turin. Sebelumnya, gelandang asal Prancis ini pernah berseragam Juventus di tahun 2012 sampai 2016 yang lalu. Masa depan Timo Werner di Chelsea masih menjadi tanda tanya besar. Kabarnya bomber asal Jerman ini berpeluang cabut dari Stamford Bridge di musim panas nanti. Mundo Deportivo mengabarkan kalau Werner berpeluang akan kembali merumput ke Bundesliga. Seperti diketahui, Werner punya pencapaian apik ketika merumput di sana. Media tersebut juga mengabarkan kalau The Blues nggak akan menghalangi kepindahan sang bomber. Mereka sudah memasang harga sekitar 45 juta euro untuk melepas Werner di musim panas. Pada musim dingin kemarin, Sevilla mendatangkan Anthony Martial. Saat itu Martial didatangkan dari Manchester United dengan status pemain pinjaman selama 6 bulan. Dilansir dari Football Transfer, Martial dipastikan gak akan bertahan lama membela Sevilla. Martial disebut akan segera kembali ke pangkuan setan merah pada akhir musim nanti. Media itu juga mengklaim kalau Sevilla enggan mempermanenkan Martial. Alasannya karena klub berjuluk Los Nervionenses menilai kalau performa Martial gak cukup memuaskan. Real Madrid siap menyaingi Manchester United dalam perburuan Victor Osimhen. Sementara Chelsea dipastikan gigit jari dalam perburuan Marquinhos karena dia dipastikan bertahan di PSG. Manchester United berencana untuk mendatangkan bomber Napoli yakni Victor Osimhen. Osimhen disebut akan menjadi pengganti Edinson Cavani yang dirumorkan cabut pada akhir musim nanti. Tetapi walaupun begitu, klub asuhan Ralf Rangnick ini diprediksi kesulitan memboyong Osimhen ke Old Trafford. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan Real Madrid yang juga ikut memburu sang bomber. Calcio Mercato mengabarkan kalau Osimhen didatangkan sebagai pengganti dari Karim Benzema. Walaupun begitu, El Real masih memprioritaskan merekrut Erling Haaland ketimbang Osimhen. Manchester United disebut serius membenahi lini pertahanannya. Terbaru, setan merah dikabarkan serius mendatangkan bek tengah Chelsea yakni Antonio Rudiger. Seperti yang diketahui, bek asal Jerman ini berpotensi bakal hengkang dari Stamford Bridge di musim panas nanti. Rudiger dinilai menjadi pemain tepat untuk mengisi jantung pertahanan setan merah. Seandainya Rudiger berapat ke Old Trafford, setan merah akan menjanjikan Rudiger tampil sebagai pemain inti. Nantinya di sana Rudiger akan berduet dengan Rafael Varane. Bernardo Silva sering disebut akan hengkang dari Manchester City di musim panas mendatang. Kabarnya gelandang Portugal ini tertarik untuk bergabung dengan sejumlah klub Serie A. Dilansir dari Calcio Mercato, AC Milan dikabarkan serius untuk menggait Bernardo ke San Siro. Rossoneri menganggap kalau Bernardo mengalami peningkatan performa dari musim sebelumnya. Walaupun begitu, klub asuhan Stefano Pioli ini diprediksi kesulitan memboyong Bernardo dan harus bersaing dengan Juventus yang juga berminat merekrutnya. Chelsea dipastikan gigit jari dalam perburuan bek PSG yakni Marquinhos. Alasannya karena bek asal Brazil ini nggak tertarik hengkang dan dipastikan akan bertahan. Marquinhos bilang kalau dirinya masih bahagia bisa membela skuad Les Parisiens. Dia juga masih percaya dengan proyek jangka panjang yang direncanakan oleh manajemen PSG.
Marquinhos yang bahagia bahkan dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di tahun 2024 mendatang. Selanjutnya, Sergio Roberto berpotensi hengkang dari Barcelona secara gratis. Sementara di kabar berikutnya ada Rio Ferdinand yang menyarankan Arsenal untuk merekrut Gabriel Jesus. Masa depan Sergio Roberto di Barcelona masih menjadi tanda tanya besar. Oleh sebab itu, gelandang berusia 30 tahun ini berpotensi cabut dari Camp Nou pada akhir musim nanti. Alasannya karena saat itu kontrak Roberto di Barcelona sudah berakhir. Artinya Barcelona akan kehilangan gelandang andalannya tersebut secara gratis. Seperti yang diketahui, gelandang asal Spanyol ini jarang dimainkan karena mengalami cedera hamstring. Cedera itu ia dapat pada bulan November dan diprediksi baru akan merumput pada bulan depan. Di musim panas nanti, Saul Niguez akan kembali memperkuat klub lamanya yakni Atletico Madrid. Alasannya karena masa peminjaman Niguez di Chelsea telah berakhir. Kembalinya Niguez ke Wanda Metropolitano membuat Coque akan kehilangan posisinya. Oleh sebab itu, gelandang Spanyol ini berencana angkat koper dari kota Madrid. Dilansir dari Calcio Mercato, Coque akan melanjutkan karirnya di Italia. Kabarnya Juventus dan AC Milan menjadi klub terdepan dalam perburuan sang pemain. Arsenal disebut akan mendatangkan striker anyar pada musim panas mendatang. Sebelumnya The Gunners sempat mengincar Dusan Vlahovic dan Alexander Isak dalam perburuannya. Tetapi sayang kedua pemain tersebut menolak untuk merapat ke Emirates. Oleh sebab itu, legenda Manchester United Rio Ferdinand menyarankan Arsenal untuk merekrut Gabriel Jesus. Ferdinand menganggap kalau saat ini Jesus jarang mendapatkan menit bermain di Manchester City. Pasalnya Pep Guardiola selaku pelatih lebih sering memainkan Phil Foden ataupun Jack Grealish. Roman Abramovich dikabarkan akan menjual Chelsea ke salah satu pengusaha asal Turki. Tak jauh ke Jerman ada Oliver Kahn yang buka suara terkait masa depan Robert Lewandowski. Pengusaha asal Turki bernama Muhsin Bayrak dikabarkan berminat untuk mengakuisisi Chelsea. Kabarnya Muhsin telah melakukan negosiasi serius dengan Roman Abramovich. Dalam wawancaranya bersama media Turki, Muhsin bilang kalau dirinya sudah menyiapkan penawaran untuk mengambil alih Chelsea dari tangan Abramovich. Banyak yang mengatakan kalau proses negosiasi tersebut berjalan positif. Bahkan media Daily Mail mengabarkan kalau Abramovich akan terbang ke Turki untuk membahas terkait rencana tersebut. Manchester United dikabarkan mencari pelatih baru pengganti Ralf Rangnick. Sejumlah nama masuk ke dalam kandidat termasuk pelatih PSG Mauricio Pochettino. Akan tetapi Direktur PSG Leonardo mengatakan kalau klub berjuluk Les Parisiens ini nggak punya rencana untuk mengganti Pochettino dari kursi kepelatihan. Akan tetapi media Talksport mengklaim kalau Pochettino lebih memilih untuk kembali melatih Tottenham Hotspur ketimbang harus melatih Manchester United. Robert Lewandowski kerap diberitakan akan hengkang dari Bayern Munchen. Alasannya karena bomber asal Polandia ini belum perpanjang kontraknya yang akan berakhir pada tahun depan. Kabar ini membuat CEO The Bavarians Oliver Kahn turut berkomentar. Kahn mengatakan kalau dirinya berencana untuk memperpanjang kontrak sang bomber. Lewandowski sendiri memang dikenal dengan bomber tajam yang mematikan. Di musim ini saja dia sudah menyumbangkan 39 gol dari 39 pertandingan di berbagai kompetisi. Next, Liga Meksiko dikabarkan rusuh dan memakan banyak korban jiwa. Kita pindah ke tanah air, ada Prilly Latukonsina yang curhat di Instagram setelah Persikota kalah atas Farmel FC. Pertandingan Liga Meksiko antara Querétaro dan Atlas berlangsung ricuh. Pada video yang beredar, para supporter terlihat masuk ke dalam lapangan dengan mengobrak-abrik sejumlah fasilitas. Kabarnya kerusuhan ini memakan banyak korban di mana 22 orang mengalami luka-luka serta 17 orang dikabarkan meninggal dunia. Liga Meksiko pun terpaksa menunda pertandingan tersebut. Selain itu, kerusuhan ini juga membuat seluruh laga Liga Meksiko di hari Minggu harus mengalami penundaan. Erling Haaland menjadi incaran sejumlah klub top Eropa seperti Real Madrid, Manchester City, dan Barcelona.
Kabarnya Barcelona menjadi klub yang paling serius merekrut bomber Norwegia tersebut. Hal ini terbukti di mana sang pelatih Xavi Hernandez telah mengadakan pertemuan dengan Haaland di kota Munchen, Jerman. Kabar ini langsung mendapat tanggapan langsung dari Xavi. Xavi sendiri enggan buka suara terkait pertemuan tersebut. Di sisi lain, dia juga nggak membantahnya dan ingin fokus bekerja membangun skuad Blaugrana. Terdapat momen aneh wasit pada babak 16 besar Liga 3 antara Farmel FC melawan Persikota Tangerang. Saat itu wasit yang memimpin memberikan hadiah penalti kepada Farmel FC. Hal ini membuat pemilik Persikota Prilly Latukonsina curhat di sosial medianya. Lewat Instastory, Prilly merasa aneh dengan keputusan yang diambil wasit. Prilly menganggap kalau wasit banyak mengambil keputusan salah termasuk onside menjadi offside. Alhasil keputusan tersebut membuat Persikota kalah dengan skor 3-0. MU mengalami kekalahan telak pada laga derby Manchester melawan Manchester City. Nah, masih di laga yang sama ada momen lalak Harry Maguire yang membuat MU kebobolan. Manchester United mengalami kekalahan telak pada laga derby Manchester di pekan ke-28 Premier League. Pada laga tersebut, The Red Devil takluk atas Manchester City dengan skor 4-1. 4 gol Manchester City dicetak oleh Brace Kevin De Bruyne serta Brace Riyad Mahrez. Sementara MU cuma bisa membalas 1 gol lewat Jadon Sancho di menit ke-22 pertandingan. Hasil tersebut membuat Setan Merah turun ke posisi 5 klasemen dengan mengkoleksi 47 poin. Nama Cristiano Ronaldo nggak masuk ke dalam skuad Manchester United di laga derby Manchester. Ronaldo diduga absen karena mengalami cedera pinggul pada sesi latihan Jumat lalu. Hal ini pun membuat legenda Setan Merah Roy Keane merasa curiga. Keane bilang kalau pelatih Ralf Rangnick nggak mengungkapkan kondisi Ronaldo secara jelas. Keane mengatakan kalau cedera Ronaldo tersebut nggak beres. Pasalnya, Keane menilai kalau Ronaldo merupakan pemain yang jarang mengalami cedera. Pada laga derby Manchester terdapat momen lawak yang diperlihatkan bek Manchester United Harry Maguire. Saat itu Maguire menampilkan skill mengecoh David De Gea. Hal ini berawal dari para pemain Manchester City yang melancarkan serangan. Saat itu De Gea tampil apik dengan menepis sejumlah tembakan dari pemain The Citizens. Akan tetapi pada saat De Gea melakukan tepisan, Maguire punya kesempatan untuk mendapatkan bola. Tetapi sayang Maguire justru kolong dan berbuah gol. Kiper Manchester United David De Gea berjuang mati-matian untuk mempertahankan gawangnya agar nggak kebobolan. Tetapi sayang hal tersebut nggak dibarengi dengan pertahanan yang baik. Pasalnya para pemain bertahan Setan Merah justru banyak tampil melawak. Buktinya di laga itu City mampu melepaskan 24 tembakan di mana 10 tembakan tersebut mengarah ke gawang. Setelah pertandingan, De Gea tertunduk lesu melihat pertahanan Manchester United yang mudah sekali untuk dijebol. Berita selanjutnya, Arsenal menang di kandang Watford dengan skor 2-3. Sementara itu ada AC Milan yang kembali ke puncak klasemen setelah menekuk Napoli dengan skor tipis 0-1. Arsenal berhasil meraih poin penuh pada pekan ke-28 Premier League. Bermain sebagai tim tamu, skuad The Gunners unggul dengan skor tipis 2-3. 3 gol Arsenal dicetak oleh Martin Odegaard, Bukayo Saka, dan juga Gabriel Martinelli. Sementara 2 gol Watford dicetak lewat Juan Camilo dan Moussa Sissoko. Kemenangan ini membuat Arsenal menyalip Manchester United di posisi 4 klasemen dengan mengkoleksi 48 poin. Mereka unggul 1 poin dari MU yang berada di posisi kelima. Inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan ke-28. Barcelona melanjutkan tren positif mereka di pekan ke-27 La Liga. Bermain sebagai tim tamu, skuad Blaugrana menang atas Elche dengan skor tipis 1-2. Barcelona sebenarnya tertinggal lebih dulu setelah Fidel Cavez mencetak gol di menit ke-44. Lalu di babak kedua, Blaugrana mampu membalasnya dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol Barcelona dicetak oleh Ferran Torres dan penalti Memphis Depay di menit ke-84.
Kemenangan ini membuat Barcelona merangsek ke peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 48 poin. Atletico Madrid berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-27 La Liga. Bertanding di Stadion Benito Villamarín, skuad Los Rojiblancos unggul atas Real Betis dengan skor 1-3. 3 gol Atletico dicetak oleh Bres Joao Felix serta 1 gol Thomas Lemar di menit ke-80. Sementara Real Betis cuma bisa membalas 1 gol lewat Christian Tello di tambahan waktu babak pertama. Tambahan 3 poin ini membuat perolehan poin Atletico sama dengan Barcelona dengan mengkoleksi 48 poin. Inilah klasemen sementara La Liga sampai pekan ke-27. Juventus kembali melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan ke-28 Serie A. Bertanding di Juventus Stadium, Dusan Vlahovic dan kawan-kawan menang tipis atas Spezia dengan skor 1-0. Satu-satunya gol Juventus dicetakkan lewat Alvaro Morata di menit ke-21. Sampai peluit panjang dibunyikan, si Nyonya tua gagal mencetak gol tambahan. Kemenangan ini pun membuat Juventus kian nyaman di posisi keempat klasemen dengan mengkoleksi 53 poin. Pada pekan ke-28 Serie A terdapat laga big match yang mempertemukan Napoli dan AC Milan. Laga itu sukses dimenangkan AC Milan dengan skor tipis 0-1. AC Milan kesulitan untuk menembus lini pertahanan Napoli. Alhasil Rossoneri baru bisa menjebol gawang Napoli di babak kedua lewat Olivier Giroud. Kemenangan ini pun membuat AC Milan naik ke puncak klasemen dengan mengkoleksi 60 poin. Unggul 2 poin dari Inter Milan yang berada di posisi kedua. Inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan ke-28. Guys, kita baca-bacain komentar lagi ya. Ini dari Sone. Pemain idola Kak Rizka siapa? Aku suka Neymar guys. Masa kalian belum tahu sih? Next, ini dari Eka Ghazali. Barcelona lagi senang pakai fitur pay later. Iya guys, aku baru sadar loh mereka pakai fitur pay later kayak si Oren aja nggak sih? Nah buat kalian yang komennya mau dibacain juga kayak abang-abang tadi bisa komen di bawah. Sampai jumpa.